Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa man tabi'a sunnatah wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya awali tausiah ini mengutip sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Samit. Hadis ini juga Bapak Ibu sekalian yang pernah membuat Utsman ibnu Affan menangis. Di sana dikisahkan, wa kana Utsman ibnu Affan idza waqafa ala qabrin baka. Utsman ibnu Affan pernah lewat di sebuah pemakaman perkuburan baka, tiba-tiba beliau menangis. Kalau kita baca sejarah Utsman ibnu Affan ini Bapak Ibu sekalian, saya juga baca dalam kitab Al-Isabah, Usudul Ghabah dan Al-Isti'ab. Utsman ini yang pertama, beliau adalah menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua anak perempuan Nabi dalam waktu yang berbeda dinikahi oleh Utsman ibnu Affan. Utsman juga khalifah yang ketiga sesudah Umar ibnul Khattab sebelum Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman ini juga adalah satu dari 10 sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan Nabi masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan likulli nabiyyin rafiqun, setiap nabi itu punya teman. Wa rafiqi fil jannah Utsman ibnu Affan, temanku nanti di dalam sorga kata Nabi adalah Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan juga membeli sumur seorang Yahudi yang ada di kota Madinah dengan harga yang fantastis, luar biasa mahal. Namanya dulu sumur Raumah, ada di kota Madinah. Sekarang sumur itu namanya sumur Utsman, yang alhamdulillah airnya mengalir sampai saat ini, mulai dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Utsman juga adalah laki-laki yang pernah sholat tahajud malam. Di rakaat pertama beliau baca Al-Quran kulluh, seluruhnya. Jadi ketika di rakaat pertama Bapak Ibu sekalian, sesudah Al-Fatihah dia baca Al-Baqarah, tidak ruku kecuali membaca surah An-Nas. Itulah Utsman ibnu Affan, orangnya soleh luar biasa. Tak kita ragukan lagi kesolehan Utsman ibnu Affan. Nah, yang menjadi pelajaran untuk kita adalah orang sesoleh Utsman ibnu Affan itu lewat kuburan masih menangis. Lewat kuburan, terdengar orang menceritakan kuburan atau dia teringat kuburan, maka beliau menangis. Lalu sahabat yang ada di sekeliling beliau bertanya, wahai Utsman, tazkurukal jannah wan nar wala tabki, engkau diceritakan surga, diceritakan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min haza, mengapa engkau menangis setiap diceritakan kuburan, terdengar kuburan atau lewat kuburan? Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah perjalanan pertama menuju negeri abadi, menuju negeri akhirat. Jadi ketika kita meninggal, bahwa mati itu selesai, lalu kita masuk ke alam berikutnya, yaitu alam kubur. Bahwa alam kubur itu adalah perjalanan pertama menuju keabadian akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, kata Nabi. Siapa yang selamat ketika dia berada di kuburan,
artinya dia tidak diazab, dia tenang, damai, tentram ketika dia berada di dalam kuburan, dan dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan demi perjalanan sesudah kuburan akan aman. Jadi banyak perjalanan. Sebagian contoh perjalanan besar ketika di dalam kuburan nanti, sesudah kuburan ada namanya yaumul ba'ats, hari berbangkit. Habis berbangkit ada yaumul hisab, kita dihisab. Habis hisab ada mizan, habis mizan ada sirat, habis sirat sorga atau neraka. Ini perjalanan besar yang akan kita lalui. Jadi kata Nabi, siapa yang selamat ketika berada di kubur, maka ketika berbangkit nanti dia akan aman. Kalau kubur aman, berbangkit aman, hisab juga aman, mizan aman, sirat aman, maka habis itu dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yanju, siapa yang tidak selamat ketika berada di kuburan, artinya dia diazab, dia dihina, dia dilecehkan karena semasa hidupnya suka melecehkan syariat Allah, suka melecehkan agama Allah, lalu dia dilecehkan di dalam kuburnya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan demi perjalanan sesudah kuburan itu akan lebih ngeri. Di kubur diazab. Apakah ada azab kubur? Ada. An Abi Rafi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Rafi semoga Allah meridhoinya, qala, dia mengatakan, ini hadis yang menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Apa kata Abi Rafi? Kuntu amshi ma'a Rasulillah, dulu aku pernah berjalan bersama Rasulullah. Famarorna bil maqabir, kami lewat di samping kuburan. Pas lewat di samping kuburan, tiba-tiba Nabi memandang ke arah kuburan. Lalu Nabi mengatakan, Ufillak, celakalah kau kepada orang yang ada di dalam kuburan itu. Jadi Abi Rafi penasaran, dia bertanya kepada Nabi, liman taquluha ya Rasulullah, engkau berbicara kepada siapa ya Rasul? Lalu Rasul mengatakan, li sahibi hadzal qabri, aku berbicara kepada orang yang ada di dalam kuburan itu. Ada apa dengan dia ya Rasulullah? Bastuhu ila Bani Salim, dulu aku pernah mengutusnya ke sebuah komunitas golongan namanya Bani Salim. Liyajmi az-zakat, aku menyuruhnya mengambil zakat, kata Nabi. Hai fulan, tolong dulu ambil zakat di Bani Salim. Dia pergi mengambil zakat. Zakatnya tamrotan, kurma yang masih mengkal. Sudah diambil, di arah pulang, apa yang dia lakukan? Fa'akalaha minha tamroh. Dari yang banyak itu dia makan sebutir kurma, sebutir tamar. Hanya sebutir, Bapak Ibu sekalian. Dia diproses di hadapan Allah. Hanya sebutir yang dia makan, begitulah bahasa Nabi kepadanya. Celakalah kau, kata Nabi. Lalu Abi Rafi tambah penasaran, pamazah hasala alaihi ya Rasulullah, apa yang terjadi padanya saat ini ya Rasulullah? Kata Nabi, inni ra'a al-an qad ista'alat alaihi nar, aku melihat sekarang dia dibakar di kuburnya gara-gara sebutir kurma itu, sebutir tamar itu. Wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah. Sekecil itu diproses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar ayat yang mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar apapun, sekecil apapun kebaikan, kita akan melihatnya. Begitu juga dengan keburukan. Jadi kata Nabi tadi, dikubur diazab, maka ketika berbangkit diazab. Ketika hisab lebih parah lagi, mizan lebih dahsyat lagi, sirat lebih parah, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi penentu kita adalah ketika kita berada di kuburan. Lakukan amalan-amalan yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Dalam kitab Sirajut Thalibin dikatakan bahwa Qatadah bin Nu'amah mengatakan, Zukirolana anna azabal qabri salah satu aslas, disebutkan kepada kami sesungguhnya orang diazab di kubur itu penyebabnya ada 3. Yang pertama, sulusun minal ghibah, sepertiga azab kubur itu penyebabnya ghibah, menggunjing orang lain.
hindarilah menggunjing orang lain, maka kita akan selamat daripada sepertiga dari azab kubur. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, Allah katakan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, sulusun minan namimah, sepertiga azab kubur itu disebabkan namim, melaga-laga orang. La yadkhulul jannah namamun, tak akan masuk surga orang yang suka melaga-laga orang. Hindari melaga-laga orang. Yang ketiga, sulusun minal baul, sepertiga azab kubur itu disebabkan gara-gara pipis tidak istinja. Banyak orang diazab di kubur, kata Nabi, itu gara-gara pipis tidak istinja, kencing tak cebok. Itu bahasa halusnya. Atau dia pipis berdiri, percikan pipis itu kena ke kaki celana, kena ke kaki kain, kena ke kaki jubah, sholat pun dia tak sah. Kenapa? Karena pakaiannya bernajis. Itu juga menyebabkan orang diazab di kubur. Jadi hindari tiga ini. Jadi menyuci itu seperti kewajibannya sholat. Tak bisa sholat berdiri, sholatlah duduk. Tak bisa sholat duduk, sholatlah berbaring. Jadi mencucinya itu, beristinja itu wajibnya luar biasa. Tidak ada air dengan daun misalkan, asal jangan daun pintu saja sudahlah, daun yang kering yang bisa menyerap. Tidak ada daun batu, yang penting dia diistinja. Artinya apa? Betapa pentingnya beristinja tersebut. Inilah penyebab orang diazab di kubur. Dan lakukan satu amalan, biasakan membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hiyal maniyah min azabil qabr. Surah ini adalah surah yang mampu menghadang kita dari azab kubur. Amalkan dia malam hari. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tidur? La yanam, beliau tidak tidur, sehingga beliau membaca dua surah minimal, Alif Lam Mim Sajadah dan surah Al-Mulk. Ini saja Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.